Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali setelah UTR minggu lalu. Mudah-mudahan hasil dari UTS kalian itu memuaskan ya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, yang pertama adalah menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman zakat, infak, dan sedekah. Tujuan pembelajaran yang ketiga, memahami zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Terus selanjutnya yang keempat, menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Jadi anak-anakku sekalian, diharapkan kita setelah mempelajari bab ini, kita dapat memahami tujuan pembelajaran yang tadi Pak Guru bacakan dan kalian lihat di layar nih. Ya. Adapun makna zakat, anak-anakku sekalian, Pak Guru yakin kalian sering dengar aja tuh istilah zakat ya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau sudah bulan Ramadan kan, sudah mau akhir-akhir gitu. Sibuk sudah mamanya kalian, bapaknya kalian, kita mau pergi bayar zakat di masjid dan sebagainya ya. Ya, zakat itu apa sih? Ya. Kalau menurut bahasa anak-anakku sekalian, zakat itu adalah tumbuh dan berkembang. Ya, artinya tumbuh dan berkembang, suci, baik, dan berkah. Jadi maksudnya kenapa dikatakan tumbuh dan berkembang? Orang yang mengeluarkan zakat itu tidak akan pernah miskin ya. Tidak ada orang yang mengeluarkan zakat, gara-gara dia keluarkan zakat, dia jadi miskin. Malah insya Allah hartanya atau barang-barangnya akan semakin berkembang insya Allah. Kenapa dikatakan suci? Insya Allah akan mensucikan jiwanya kita dari sikap kikir, mensucikan hartanya kita, baik dan berkah. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Anakku sekalian ya. Cuma yang perlu kita pahami juga, tadi Pak Guru lupa sampaikan, zakat itu anak-anakku sekalian adalah rukun, termasuk di dalam rukun Islam. Ya, anak-anakku sekalian, kalian mungkin masih ingat tuh. Mulai dari kelas 1 kayaknya dipelajari ya. Pelajaran agama itu sudah ada yang namanya rukun Islam. Zakat itu rukun Islam keberapa coba? Bagus ya. Zakat adalah rukun Islam yang keempat, anak-anak sekalian ya. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, artinya, dan dirikanlah sholat. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ini, kalian bisa lihat di bukunya halaman 47, ada perintah Allah untuk kita dapat melaksanakan sholat. Wa aqimus sholata, wa aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dan rukulah beserta dengan orang-orang yang ruku. Itu adalah rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kita diperintahkan untuk ikut bersama-sama sholat, berjamaah salah satunya dan sebagainya ya.
sholat berjamaah di masjid. Walaupun mungkin pandemi corona ini masih ada orang yang ragu untuk ke masjid ya anak-anakku sekalian ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ya itu tadi Pak Guru lupa slide selanjutnya, itu adalah surah Al-Baqarah ayat 43 ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in, dan dilaksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta dengan orang-orang yang ruku. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah ketentuan zakat. Ketentuan itu kayak aturan-aturannya tuh. Nah, di dalam setiap hukum Islam dan sebagian kan terkadang ada aturan tertentu tuh. Nah, misalnya kalau wudhu, ya apa rukunnya? Ya, apakah sah wudhu kalau kita tidak niat? Apakah sah wudhu kalau kita tidak baca bismillah dan sebagainya? Itu kan namanya ketentuan anak-anak sekalian ya. Ketentuan zakat kira-kira apa? Ya, jadi ketentuan zakat yang pertama, ketentuan bagi orangnya dulu. Ini yang pertama ya. Ketentuan bagi orang yang akan melaksanakan zakat. Ya, syarat orang yang wajib zakat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, dia beragama Islam. Ya, dia beragama Islam. Kita, Pak Guru, alhamdulillah beragama Islam. Kalian beragama Islam juga. Mamanya kalian agama Islam, alhamdulillah. Neneknya juga, neneknya beragama Islam ya. Jadi syarat yang pertama beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam berarti dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Non muslim itu tidak wajib karena kenapa? Dia kan tidak beragama Islam. Ya. Kemudian yang kedua, syarat orang yang wajib melaksanakan zakat adalah merdeka. Ya. Oh, kita kan sudah merdeka pada tahun 45, Pak. 17 Agustus. Ya, bukan itu maksudnya ya, anak-anakku sekalian ya. Merdeka ini dalam artian bukan sebagai budak. Kalau sekarang sih mungkin tidak ada sudah istilah budak ya. Dulu pada waktu Rasulullah SAW masih di awal-awal Islam itu masih banyak budak dulu anak-anakku sekalian. Jadi budak itu tidak enak sebenarnya. Budak itu disuruh kerja begitu saja menjadi miliknya majikan gitu, bisa dijual kayak barang dan sebagainya, dipekerjakan, tapi ya tuannya itu memberikan makan budaknya tersebut tanpa digaji. Jadi syarat wajib zakat yang kedua adalah merdeka. Alhamdulillah semuanya sekarang orang sudah merdeka sih, tidak ada sudah kayaknya di orang sekarang yang budak. Kemudian balik dan berakal. Ya, balik artinya sudah dewasa ya. Balik itu artinya sudah dewasa. Kalau kalian mungkin ada, bukan mungkin, sudah ada yang sudah balik. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Kalau ada yang sudah haid tuh wajib sudah zakat tuh ya. Balik kalau laki-laki biasanya mulai tumbuh jakun, kumis-kumis ada tumbuh-tumbuh sudah dikit, suaranya sudah mulai berubah, itu tanda-tanda balik tuh ya, balik. Kemudian berakal ya, berakal dalam artian bukan berakal dalam artian pintar ya, bukan. Berakal dalam hal ini adalah tidak gila. Jadi orang gila itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya kalau gitu saya gila aja deh Pak. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Mudah-mudahan janganlah ya. Nah bagus itu jadi orang gila. Berakal. Jadi orang gila tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian ketentuan selanjutnya tadi kan syarat bagi orangnya nih. Ya. Syarat bagi orang yang akan mengeluarkan zakat. Pertama tadi Islam. Kemudian merdeka, balik dan berakal. Sekarang syarat harta yang wajib dizakati ya. Syarat harta yang wajib dizakati anak-anakku sekalian ini untuk hartanya, tadi untuk orangnya. Yang pertama adalah dalam kepemilikan penuh. Jadi ini barang yang ingin kita zakatkan. Nanti kita pelajari macam-macam zakat ya. Yang kita zakatkan itu bukan punyanya orang. Jadi kalau misalnya kita punya harta nih, misalnya emas 5 kilo dan sebagainya, tapi ternyata punyanya orang dititip sama kita, itu kita tidak berhak mengeluarkan zakat karena kenapa? Punyanya orang. Atau misalnya kita berutang, ya ada utangnya kita sama orang gitu kan, nah, kita punya harta tapi itu hasil dari mengutang, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti ada
ada kan dua zakat tuh, zakat fitrah dan zakat mal. Itu untuk zakat harta nanti kalau emas itu ya, dalam kepemilikan penuh. Kemudian selanjutnya adalah mencapai nisab. Ya, nisab itu adalah batasan minimal yang ditetapkan oleh syariat. Misalnya eh, sapi berapa ekor baru wajib keluar zakatnya, emas berapa gram baru wajib keluar zakatnya dan sebagainya ya. Berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh syariat. Kemudian syarat bagi hartanya yang ketiga dimiliki lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya hartanya baru dimiliki 1 bulan, itu belum wajib keluar zakatnya. Dimiliki 11 bulan Pak, ya itu kan belum sampai 1 tahun. Nah, tapi dalam hal ini itu adalah penanggalan atau tahun Hijriah anak-anakku sekaliannya, karena Rasulullah dulu tidak memakai tahun Masehi kayak sekarang kan 2020 gitu kan, itu tahun Masehi. Tahun Hijriah itu misalnya 1444 Hijriah. Nah, itu tahunnya kita itu, tahun Islam. Jadi syarat yang ketiga ini adalah dimiliki lebih sudah 1 tahun kita miliki barangnya. Kemudian selanjutnya yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Nah, jadi kalau misalnya hartanya kita sudah mencapai sudah 1 tahun dan sebagainya, tapi bukan 1 tahun ya. Biasanya kalau kebutuhan pokok, harta yang kita miliki, kita punya beras. Tapi berasnya itu habis dalam 1 hari. Misalnya kita bersaudara 3 orang. Ada mamanya kita, ada bapaknya kita. Tidak ada yang tersisa di hari itu pas-pasan gitu. Tidak ada yang tersimpan. Nah, itu namanya tidak melebihi kebutuhan pokok. Cukup untuk kebutuhan pokok 1 hari. 1 hari aja, besoknya tidak ada sudah. Jadi kalau ada orang seperti itu, tidak melebihi kebutuhan pokoknya, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian selanjutnya, oh iya lupa Pak Guru tadi, kalau ya yang tadi itu melebihi kebutuhan pokok anak-anakku sekalian, ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya kalau misalnya untuk khusus untuk zakat fitrah, nanti insya Allah nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya. Zakat fitrah itu apabila sampai malam Idul Fitri dia mempunyai 1 sak beras, dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, lanjut bebas dari utang. Nah, tadi Pak Guru sudah sampaikan ya. Yang pertama tadi dalam kepemilikan penuh itu ada hubungannya dengan yang kelima ini, bebas dari utang. Ya, tidak boleh kita keluarkan zakatnya kalau misalnya masih ada utangnya. Ya, tidak wajib keluar zakatnya. Ya, selanjutnya adalah harta berkembang. Ya, harta berkembang itu misalnya harta yang tidak dipakai untuk apa namanya? Berdagang ya. Tapi kalau misalnya hartanya kayak misalnya kuda, kudanya dipakai kita ke sawah atau kerbau, dipakai saja untuk apa namanya membajak di sawah, itu untuk keperluan pribadi, bukan untuk berdagang, tidak wajib keluar zakatnya. Nah, saya kira jelas sampai di situ ya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi sudah yang pertama syarat untuk orangnya, yang kedua syarat untuk barangnya. Nah, yang ketiga ini syarat sah zakat. Ya, pada saat kita sudah mengeluarkan zakat ya, ya, pada saat kita mau mengeluarkan zakat sudah datang sudah ke masjid kalau misalnya zakat fitrah dan sebagainya ya. Syarat sah zakat yang pertama itu harus dengan niat anak-anakku sekalian ya. Harus dengan niat dalam hati bahwasanya kita mengeluarkan zakat ini karena Allah ya. Harus bukan karena niat apa sekedar sedekah, berbeda antara zakat dan sedekah ya. Kalau sedekah itu tidak wajib, tapi kalau zakat itu wajib hukumnya. Jadi dalam hatinya kita niat untuk mengeluarkan zakat karena Allah ya, kita ingin memperoleh ridho Allah, ikhlas kita. Bukan karena ingin dipuji dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ya syarat sah yang kedua, anak-anakku sekalian adalah menyerahkan hak kepemilikan. Ya tentu saja karena kita berzakat menyerahkan berupa barang dan sebaiknya kita serahkan kepemilikannya. Misalnya kalau bulan Ramadan nih, kalian mungkin ada yang bantu angkat mamanya beras, pergi di masjid untuk membayar zakat fitrah. Ya, itu setelah diserahkan berasnya tidak boleh diminta kembali. Beras saya tadi mana Pak Imam? Saya mau ambil kembali. Oh, tidak boleh. Ya. Namanya kita sudah berzakat menyerahkan hak kepemilikan. Tidak boleh lagi ditunggu nanti
nanti Pak Imam mau kasih saya juga, mau nanti kasih saya lagi dan sebagainya ya. Nah, tidak boleh diminta kembali karena kita sudah apa namanya? Menyerahkan harta kita ya, menyerahkan harta kita. Namanya tadi kan yang pertama kan sudah niat dalam hati karena Allah. Kalau sudah karena Allah berarti kita tidak mengharapkan lagi kembali. Ya, dan dikeluarkan berdasarkan untuk orang yang atau mungkin bukan cuma kepada Pak Imam ya, terkadang kan kita berzakat langsung kepada fakir miskinnya dan sebagainya anak-anakku sekalian tidak boleh diminta kembali. Nah, saya kira demikian anak-anakku sekalian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada yang salah itu datanya dari Pak Guru pribadi. Apabila ada yang benar datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wasyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.